Pesta Demokrasi Pilkada Serentak tahun 2017 memasuki tahapan yang menentukan. Komisi Pemilihan Umum di 101 daerah menetapkan pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung pada 15 Februari 2017 mendatang. Setelah penetapan, para calon jawara ini akan memasuki masa mempromosikan diri dengan waktu yang cukup panjang. Ya, masa kampanye dan debat publik sebelum hari pemilihan. Banyak aturan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon dalam berkampanye, termasuk menjual calon jawara dengan menggunakan media sosial. Dalam mempromosikan calon jawara, berbagai cara tim pemenangan untuk menarik peserta kampanye. Tidak jarang yang memberikan uang sebagai pengganti makan dan transport. Bahkan fitnah pun dilontarkan untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Jika dibiarkan, masa kampanye yang panjang ini tentu saja berpotensi memecah belah kebinekaan. Tapi kita semua berharap masing-masing pasangan calon lebih mengedepankan pertarungan yang sportif ketimbang melecehkan lawan-lawannya. Ya, penetapan pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2017 sudah dilakukan hari ini oleh KPU daerah di masing-masing wilayah. Salah satunya adalah yang baru saja terjadi begitu ya di KPU DKI Jakarta sudah menetapkan 3 pasangan calon untuk maju dalam putaran Pilkada DKI Jakarta. Mencari jawara Jakarta, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini pemirsa, dengan berbagai macam cara yang sudah dilakukan oleh masing-masing pasangan calon untuk menarik minat dari para pemilihnya. Terlepas dari kaitannya dengan sosial media, kemudian ada berbagai macam cara sebenarnya yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon. Apakah ini mungkin sebagai salah satu cara untuk pasangan calon ini tebar pesona kepada pilihannya? Kita akan bahas pada malam hari ini dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir. Di ujung sana sudah ada Mas Henry Satrio, seorang pakar pengamat politik begitu ya? Baik, cukup tebar pesona malam hari ini. Apakah juga terkait dengan pasangan calon lebih banyak senyumnya begitu ya? Kan pengamat, mengamati, jadi harus lebih banyak senyum begitu ya. Mas Henry terima kasih sudah hadir malam hari ini. Kemudian ada Mas Eriko juga, Mas Eriko Sotarduga, tim ses dari pasangan Ahok Jarot. Selamat malam. Tadi sore tidak hadir begitu ya di penetapan pasangan calon. Kemudian ada juga Pak Syarif Hasan dari tim sesnya AHY dan juga Pak Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita masih menantikan Mas Aryo Joyohadikusumo, salah satu tim ses dari pasangan Anies dan juga Sandiaga yang masih dalam perjalanan hingga saat ini. Saya mau tanya terlebih dahulu, kenapa Pak Ahok dan Pak Jarot tidak hadir di penetapan pasangan calon untuk sore ini, Mas Eriko? Jadi sebenarnya kan hari ini memang adalah penetapan calon. Ya. Dan pada hari ini pula adalah hari kerja seperti biasa. Di mana kan nanti ada surat dari Kementerian Dalam Negeri ke petahana kita kepada pasangan Pak Ahok dan Jarot untuk cuti. Nah dalam hal ini beliau tentu berdua ingin menyelesaikan tugas-tugasnya menjelang masa tentu cuti sebagai petahana seperti yang dipersyaratkan oleh KPU maupun peraturan. Oke, artinya KPU hari ini belum sempat untuk cuti begitu ya, sehingga dipastikan tidak hadir tadi. Kan, tetapi yang diwajibkan untuk hadir itu kan memang besok. Oke. Besok hari memang dalam pengambilan nomor memang mengharuskan pasangan calon dari gubernur maupun calon wakil gubernur. Kalau hari ini sebenarnya di dalam penetapan ini dapat diwakilkan oleh tim pemenangan dari masing-masing calon. Tapi tidak ada salahnya bila mana hadir dan juga saat ini juga memang karena masih harus menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang memang demikian padat. Ini yang makanya beliau tidak bisa hadir tadi pada saat mesti harus menyelesaikan kan gitu. Katanya 2 koper yang harus saya tanda tangan. 2 koper sebelum nantinya harus cuti panjang begitu ya. Kan tidak boleh menyisakan pekerjaan kan. Ya, seperti itu. Ya, tapi kalau kita lihat hari ini banyak sekali yang beredar begitu ya, kaitannya dengan petahana yang tidak hadir, padahal 2 pasangan calon lainnya sudah merelakan diri untuk hadir. Kalau dari Mas Agus dan juga Mbak Silvi yang tadi juga sudah sempat hadir begitu ya, dengan penetapan pasangan calon ini, apakah memang sudah cukup lega atau sudah membuat strategi lain ini untuk besok di masa-masa kampanye? Ya, itu merupakan komitmen pasangan calon dari Agus dan Silvi, ya. Bahwa ada yang tidak hadir dan tentu kita menghargai, ya. Dan harapannya kita tentunya adalah pilkada hari ini betul-betul kita dukung dan kita jamin
secara transparan, kemudian asas demokrasinya betul-betul sangat reliable dan bebas daripada intervensi dari lembaga manapun. Ya. Dan tentunya rakyat yang paling berbahagia kalau proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ke depan. Dan ini merupakan lambang demokrasi. Jakarta sebagai ibu kota tentu merupakan refleksi daripada kepentingan demokrasi seluruh Indonesia. Ya. Sehingga kita punya kewajiban bahwa ya mari kita sukseskan Pilkada Jakarta ini. Kita dukung proses demokrasi yang transparan, kita dukung proses demokrasi yang betul-betul mendapat dukungan dari rakyat. Nah untuk itu lagi-lagi kita mengharapkan mari kita sama-sama mengawasi pelaksanaan proses demokrasi ini bersama. Karena ini kan kepentingan rakyat. Sekali lagi kalau demokrasi Pilkada ini bisa lancar dengan baik, transparan, reliable, tentu yang paling berbahagia adalah seluruh rakyat. Nah, itulah yang kita harapkan. Iya, Pak Syarif, saya ke Mas Henry kalau begitu. Mas Henry, Anda sebagai seorang pengamat tentu Anda cukup mengamati perjalanan pemilu dari tahun ke tahun begitu ya, dari tahun 2012 kemudian berlanjut lagi di 2017 bahkan sekarang nantinya kalau misalkan Anda melihat begitu ya di Pilkada ini 2017, apa sih yang paling membedakan begitu dengan pelaksanaan pemilu di sebelum-sebelumnya? Apakah mungkin dari sisi cara dari masing-masing pasangan calon ini untuk memperkenalkan dirinya ke hadapan publik? Di 2012 dengan 2017 yang paling enak membedakannya adalah media yang akan digunakan nantinya. Kalau di 2012 mungkin masih calon-calon ini masih menggunakan SMS ya. Nah sekarang mungkin sudah pesan broadcast. Gitu ya, saya nggak mau nyebut merek lah. Pesan broadcast itu kan. Jadi itu satu hal. Kemudian penggunaan media sosial juga pasti ada. Media konvensional juga pasti ada. Hanya memang bedanya saat ini nampaknya warga Jakarta akan lebih rasional memilih, kemudian lebih berpikiran untuk memilih mana yang memiliki ide-ide terbaik untuk Jakarta. Nah, masyarakat Jakarta memang sudah sejak awal, misalnya saya ajak nih untuk memilih mana yang kewajiban, mana yang prestasi, gitu kan. Kalau petahana kan enak, wah saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Akan lebih mudah begitu ya. Kita tanya balik, itu kewajiban atau prestasi? Kalau Anda sebagai gubernur, itu kewajiban bukan? Ngebersihin kali kewajiban bukan? Kalau kewajiban bukan prestasi. Jangan angkat topi dulu. Harus lebih kerja, lebih keras lagi. Sama, bagi petahana pun begitu. Bagi calon alternatif pun begitu. Kita juga jangan terlalu mudah melihatnya. Coba sekarang program-program yang Anda tawarkan apa? Itu sudah dilakukan oleh gubernur yang petahana. Apa dong? Apa lagi gitu kan? Program original maksudnya? Iya, jadi nggak perlu, jangan sampai yang sudah dilakukan terus dimasukkan program lagi buat apa? Percuma. Jadi ini beratnya calon alternatif. Walaupun menurut kedai kopi 82,8% masyarakat Jakarta yakin calon alternatif bisa mengalahkan petahana, tapi nggak mudah. Kenapa? Karena kepuasan publik terhadap petahana juga tinggi. Nah, jadi ini program-program mesti dicari. Ini saya agak ngeri nih, sebelah kanan saya ini kan, sebelah kiri saya ini bisa jadi mengharapkan satu putaran. Kalau 2 putaran kira-kira finalnya jangan-jangan begini nih. Itu kan. Begini tapi karena yang satu belum datang ya. Yang satu belum datang. Nah, tapi gini. Satu lagi yang perlu dicatat adalah warga Jakarta ini 76% kalau untuk pilihan politik sudah bisa milih sendiri. Tapi warga Jakarta masihkah tertarik dengan cara-cara apa yang dilakukan oleh baik itu petahana maupun calon alternatif? Terjun ke lapangan, belusukan di lapangan, kemudian Justru juga itu. memanfaatkan media sosial. Nanti ya kita bahas ya. Saya sudah diberikan tanda untuk kita break begitu ya. Kita harus break terlebih dahulu di Talk 2 aja pemirsa sesaat lagi. Yang berkuasa.